Terima kasih Pak Abdul Wahid. Pak Aceh, silakan dari pihak terkait kuasa hukumnya memperdalam. Terima kasih Yang Mulia. Pak Aceh, mohon dijelaskan lebih detail tentang bantuan El Nino. Karena di dalam sidang ini ada seorang ahli dalam sidang yang lalu menerangkan bantuan El Nino itu naik drastis begitu. El Nino-nya sudah berakhir bulan November, terus sampai Januari masih juga ada bantuan El Nino. Apa itu betul? Berdasarkan data yang diungkapkan tadi, apa betul ada lonjakan kenaikan bantuan El Nino itu? Lalu kemudian, tolong juga dijelaskan lebih detail. Bantuan El Nino itu, apa dikasih duitnya begitu, atau dibawa gelondongan begitu, atau ditransfer juga melalui bank ke rekening masing-masing penerimanya, atau sebagian disalurkan juga melalui kantor pos juga, ya masih gaya pos vessel zaman dulu. Jadi kan nggak ketemu antara orang yang ngasih dengan uang itu diterima. Ini supaya mengklarifikasi, supaya seluruh rakyat juga yang menonton sidang ini tahu sebenarnya tidak penjelasan dari Pak Aceh ini akan mengklarifikasi masalah-masalah bantuan sosial ini. Yang kedua, saya sendiri paham misalnya, di Seknek saya paham tentang ini. Presiden itu juga, apa betul nanti tolong dijelaskan, itu punya anggaran untuk memberikan bantuan itu, bantuan ini. Yang zaman Pak Harto dulu namanya Banpres. Dalam persidangan ini, baik kuasa hukum pemohon 1, pemohon 2, Presiden kemana-mana bawa bansos. Apa itu betul? Di mana anggaran bansos Presiden yang ditayangkan dalam screen tadi? Coba Pak Aceh jelaskan. Itu bansos atau bukan? Supaya kita ini tidak menyebarkan fitnah dalam persidangan ini. Ada lagi? Nanti dikumpul aja dulu Pak Aceh. Silakan, Pak Hotman. Ya, terima kasih Yang Mulia. Pertanyaan pertama kepada dua saksi, apakah Komisi 8 secara rutin memanggil Presiden atau menterinya untuk rapat kerja pertanggungjawaban atas Pelinsos ini, termasuk Bansos? Kenapa saya tanyakan ini? Saya dari tadi merenung dalam kasus ini. Dalam permohonan yang menjadi dasar utama adalah Jokowi dituduh mempersalahgunakan Bansos dan juga TSM. Intinya nanti bagaimana bisa nanti majelis MK memutus Jokowi bersalah atau tidak sementara orangnya tidak ikut sebagai pihak. Dalam pengalaman kami 38 tahun sebagai pengacara dengan ribuan perkara, kalau ini perkara perdata pasti NO. Pasti tidak dapat diterima karena pihaknya tidak mungkin dinyatakan melanggar hukum tapi tidak pernah diperiksa. Khusus di legislatif pernah nggak diperiksa Jokowi atau menterinya. Yang kedua, ini yang paling sering dilontarkan di sidang ini khususnya oleh rekan saya yang paling ganteng, Saudara Bambang. Katanya Jokowi itu berkeliling di kantong-kantong di mana pernah Prabowo kalah. Pertanyaannya, apakah benar bahwa apapun yang diserahkan oleh Jokowi itu kepada keluarga KPM, penerima manfaat, datanya harus berdasarkan yang Bapak bilang tadi, DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Benar nggak? Hanya diambil sampel beberapa, di beberapa titik, barulah Jokowi datang simbolik. Ya, jadi apakah benar bahwa apa yang dibagikan oleh Jokowi tersebut hanya secara simbolik dan itu bukan data yang dibuat-buat, bukan dari kantong Jokowi, tapi murni dari data terpadu DTKS yang sudah ada di Kementerian Sosial. Ya, untuk membantah bahwa bukan Jokowi datang untuk kampanye. Yang ketiga, salah satu adalah yang sebagaimana Bapak tadi itu mengatakan bahwa Perlinsos itu itemnya banyak dari mulai energi, pupuk, BPJS, hanya BPJS saja 98,8 triliun. Bansos di 2023 cuma 97 triliun. Pertanyaan kami adalah, di dalam rapat ini, di dalam sidang ini kemarin ada saksi mengatakan Jokowi melakukan korupsi karena mengambil anggaran dari kementerian lain dipindahkan ke Bansos. Yang saya tahu itulah namanya automatic adjustment.
yaitu kalau kementerian lain ada anggarannya sisa 5 atau 3%, maka itu Jokowi berwenang memindahkan ke anggaran lain. Pertanyaan saya, selama periode Bapak di DPR, sudah berapa tahun automatic adjustment itu berlaku? Apakah hanya gara-gara menjelang pemilu atau memang sudah lama? Dan apakah itu perbuatan ilegal? Apakah harus minta persetujuan DPR? Dan apakah itu perbuatan korupsi? Ya. Cukup, Pak Hotman? Satu lagi terakhir. Iya. Satu terakhir. Apakah benar bahwa 01 pun dan 03 waktu jadi gubernur juga membagi-bagi bantuan sosial dan namanya apa? Terima kasih. Iya. Cukup ya? Izin yang mulia. Ada Oke, yang terakhir. tambahan pertanyaan satu aja yang mulia. Iya. Baik. Saksi Pak Aceh ya. Tadi saudara saksi menjelaskan bahwa dalam perlindungan sosial ini terdapat 3 kategori. Pertama bantuan sosial, jaminan sosial, dan subsidi dan perlindungan sosial lainnya. Saya khusus bertanya tentang bantuan sosial yang kategori 2, yaitu bantuan sosial pada kondisi tertentu. Pertanyaannya, siapa yang menentukan bantuan sosial pada kondisi tertentu ini? Apakah bantuan sosial pada kondisi tertentu ini dibahas bersama dengan Komisi 8 DPR RI? Cukup ya, Pak. Khusus terkait satu lagi yang Oke, nah itu 2 namanya. Tadi bilangnya 1. Silakan. terkait bantuan BLT El Nino, apakah benar bahwa bantuan El Nino ini atas arahan langsung dari Presiden Joko Widodo? Terima kasih yang mulia. Cukup. Pemohon. Pak Refli, silakan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.